Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mengharap kita katakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dihidup pada kita sekalian. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarga serta kita sekalian semuanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk bicara Nabi dan mohon Allah. Sebelum kita melakukan ceramah dan cara lagi, akan sahabat yang akan kami sampaikan semuanya kita ini. Pertama, kami sampaikan tentang mengenai kotak amal kota lain. Pada awal hari kemarin, menunjukkan 332 Pengenalan kotak amal kota lain hari kemarin hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi atau 8 Ramadan 1449 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.321. Pengenalan sebesar Rp490. Untuk pengenalan ini Rp7.193.500. Terima kasih kami ucapkan kepada orang pemerintah yang sedekah. Semoga Allah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala dari yang memberikan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penyelamar dari Ibu Kota adalah Dr. Sodik Ahmad MCMA dari LDDH. Alhamdulillah dulu sudah kita. Semoga kita melakukan ibadah tarawih kita untuk ikut kepada Ustaz Dr. Sodik Ahmad MCMA untuk ibadah untuk menjalankan. Kemudian akan kami sampaikan mewakili terima kasih atas perhatiannya kembali kasih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur Allah telah hadirkan Ramadan pada kita. Sudah malam keberapa? Sudah. Masih pada sehat ya? Sisa takjil masih ada? Tidak yang mau sudah masih dalam keadaan sehat ya, dari imannya tidak surut. Ini menandakan betul kalau Rasulullah SAW bahwa Ramadan itu betul-betul bulan yang penuh berkah, syahrul mubarakun, bulan yang di dalamnya full keberkahan. Dilihat dari berbagai aspek, berkah usia, berkah hidup. Bapak-bapak kalau di Ramadan bangun tidur jam berapa? Jam 3. Kalau tidak Ramadan jam berapa? Mepet subuh. Dilihat dari situ saja sudah berkahnya beda. Apalagi di jam-jam. Nanti perenggat-perenggat ke sini beda. Kalau nanti sudah sampai di berapa? Yang lain pada ngaji mana? Enggak bisa jawab. Nah, lumrahnya kita kalau tidak Ramadan mungkin ngajinya tidak terpantau.
lewat. Bahkan setahun belum tentu khatam. Tapi kalau Ramadan itu tertawa, malah galak-galakan, terlum-terlum. Jadi kalau diteruskan sampai sebulan makanan dan minuman, sampai berkahnya berlimpah, lebih rasanya gitu ya. Namun begitu. Kalau ngaji maghrib itu ada susu jarinya. Dan sini malah lupa bagaimana. Enggak cocok yang lain-lain berkah ini susu jari atau ganti mentah. Jadi berlimpah sedemikian lebih. Maka kalau kita cocokkan dengan tema yang terkonfirmasi di jadwal, yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan makan dan yang sedemikian berkah dan melimpahnya, kalau tidak dikawal dan dikasih tunjuk dengan sunnah seperti itu, takutnya malah berlebihan. Kalau berlebihan sampai nyisa-nyisa, sampai buang-buang, sehingga takut malah justru terjerumus pada perbuatan mubazir. Padahal kalau kita baca dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim melalui sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ini kalau ngaji di Riyadhus Shalihin, dia ada di bab yang ke-16. Dengan judul babnya adalah menjaga dan memelihara sunnah-sunnah Nabi dan adat-adat sunnah. Saya lanjutkan, di bab itu hadis ini ada di urutan yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatu ahadikum. Idza waqa'at, apabila jatuh. Apa yang jatuh? Luqmatu ahadikum, suapan makanan kalian. Suapan maksudnya satu cendol. Kalau saja puluhan. Namanya satu piring, kalau makan langsung diambil dikit-dikit. Diambil yang sedikit tidak seberapa itu. Kalau seandainya terjatuh, itu adabnya gimana? Disebut di sini fal yakhudha, maka hendaknya ia ambil. Itu yang jatuh berapa tadi? Satu. Tidak satu piring. Satu piring tumpah di mana lebih lagi. Atau kalau seandainya tidak piring, roti misalnya dicubai, roti tiba-tiba jatuh, ambil. Satu cubai roti, padahal yang masih di tangan masih gede. Cuma kalau diminum masih didengarkan dan patuhi sunnah Nabi, termasuk tadi adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diri harus ambil itu jatuh. Ini kalau tidak begitu selama jatuh lagi jadi jatuh, tidak diusap-usap gitu. Nah, setelah diambil, fal yumiq maka nabiha min ada. Dan hendaknya ia singkirkan kotor-kotor yang menempel padanya. Itu kan hadisnya. Kalau saya jatuh tidak saudara,
Suami ini, aku cuilin dikit-dikit. Ya kerupuk dengan cuilin. Tapi kalau permen jatuh, kena cuilin ya sampai pahala tidak pelan-pelan. Langsung dicuci cepat nanti luntur sehingga bisanya masuk mutlak. Kalau kerupuk yang jatuh langsung dicuci. Tergantung bentuk mana. Tapi prinsipnya sama. Selamatkan makanan yang bersih. Maka kalau mengaca dengan ini, semuanya harus kira-kira. Mau buka puasa, jangan setiap yang dilihat. Istilahnya sekarang lapar mata. Mau kemana ya? Dia tahu nggak nampung, tapi masih maksain. Itu bilang gitu. Dengar ini. Suaminya ada di sini. Kalau nyiapin sahur atau buka puasa dikira-kira, biar nggak nyisa. Misalnya yang tinggal di rumah cuma dirinya dan suaminya, anaknya satu, yang lain pada kuliah, yang lain pada di pesantren. Di rumah cuma ada 3 orang. Maka masak berasnya berapa kilo? Kan itu masak tidak baru hari itu, sudah sekian tahun. Dia sudah punya pengalaman. Oh, kalau saatnya jadinya segini, kemarin kok bisa segini, kemarin kok kurang begini. Bikin tolak seperti itu. Tapi saya tidak ngajarin pelit. Kalau hemat, iya. Tapi kalau di situ tersedia, bikin kolak. Kalau cuma 3 orang, berapa? Padahal misalnya banyak. Oh, ini juga untuk takjil jemaah masjid. Nanti yang terang aja. Ustaz ini yang isi. Sekarang di kolak terus dibawakan mentahnya ya. Itu teknis beda kalau itu. Kalau itu namanya sedekah. Kalau itu malah sangat dijaga. Ngasih hutang orang. Bahkan sedekah itu Rasulullah SAW sangat terima. Kalau di rumah kita lebih tidak, lebih cepat lepasnya daripada angin yang menghembus, sedekah. Jangan masalah tahun itu aja. Ngomong sama perempuan berdebat. Sekarang terima kebanjiran enggak ngomong. Kemarin kok gede begini. Ini gede apa ya? Gede aja lah. Saya lanjutkan ini menunjukkan ngaca. Jatuh satu tuyul saja disuruh menyelamatkan, masih bisa dimanfaatkan. Walaupun setelah dibersihkan, maka dia makan. Walayada halis syaitoni, dan jangan sampai ia tinggalkan untuk setan. Sebab kalau tidak kamu ambil, maka akan diambil setan. Setan kalau dikasih makan, jadi kuat tenaganya. Kalau sudah kuat tenaganya, goda-goda ini gampang sekali. Ini enggak digoda, tergoda ya. Maka maksudnya bikin setan lemes, kelaparan. Karena pengikut setia Rasulullah SAW betul-betul tegakkan sunnah-sunnah. Tidak dihilangkan dia apakah itu sunnah ritual maupun sunnah sosial. Karena sunnah sosial sangat banyak.
dan mestinya tidak dimiliki. Yang pasti kalau memang betul-betul patuhi dan turuti, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi jangan sampai masalah ritual seketatnya begitu. Di antara kitab itu misalnya sejarahnya gini atau gini. Sedemikian pembicaraan. Tapi soal sunnah sosial banyak yang mengkafirkan. Ketemu saudaranya main, ada sholatnya. Sunnahnya sudah tinggi. Tapi kalau sudah membuat sunnah sosial, kok enggak gitu? Kok dilewat? Tetap ketika ketemu saudaranya, dia tidak peduli, tidak mau nyapa, tidak mau salam. Wala yamsahnya dahu mindi, dan jangan sampai mengusap tangannya dengan sebet dulu. Dulu setelah langsung dielak. Jangan, masih lumayan yang nempel. Yang tadi rendang. Kalau rendang itu dagingnya sudah di sini, tapi glepek. Gimana ya? Selamatin caranya. Hatta yal apa asal dia, sehingga dia lebih dulu ngelamuti yang masih. Dilap aja belum boleh, apalagi dicuci. Tapi harus dikelamuti. Begitu sampai segitunya. Apalagi ini yang lain tadi. Maka kalau ngambil juga itu bapak-bapak juga ngambil harus kira-kira. Jangan sampai mentang-mentang sehari tidak makan langsung sampai mendongkel ini. Nanti baru sepojok sudah. Sebab takutnya kalau jatuh kepada perbuatan mubazir, ingat ancamannya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Akan dipersaudarakan sekali kalau sudah sadar wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dia ingkar dan mengurus kepada takutnya gara-gara dipilih soal adab dan akhlak yang telah diajarkan Rasulullah dalam soal makan, dan mulai dari kabur dari amalnya ingkarnya kepada Allah. Nah, begitu hal ini walaupun tidak sempurna, tentunya sunnah baik, walaupun firman adalah akhlak Rasulullah, kalau dibahas semuanya untuk berapa malam akhlaknya semua lebih. Tapi walaupun saat ini betul-betul digunakan, maka jangan sampai hanya berdiri kepada yang sunnah ibadah Allah, tetapi sunnah kesehatan pada diabaikan. Soalnya ini akan memperbaiki wujud kita